Tanpa sengaja, saya sendiri melihat pajangan senjata pejuang Aceh yang bertuliskan namanya. Setelah tulisan itu saya perhatikan beberapa kali dengan cermat karena tidak begitu jelas. Akhirnya saya paham bahwa tulisan Arab gundul itu adalah nama pemiliknya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini channel Tengku Mulyadi M. Jamil Official ingin berbagi informasi kunjungannya ke beberapa negara Eropa. Namun sebelumnya, jangan lupa like and share dan subscribe. Kunjungan Tengku Mulyadi M. Jamil ini diawali undangan ceramah oleh masyarakat Denmark dan Norwegia, sebelum akhirnya mereka juga mengundang UAS di sana. Tapi sayang, kehadiran UAS gagal disebabkan situasi yang tidak mengizinkan. Denmark menganut konsep ekonomi kapitalis yang memiliki pendapatan tertinggi di dunia. Berdasarkan majalah Forbes, negara ini merupakan negara yang memiliki iklim bisnis terbaik. Dari tahun 2006 sampai 2008, survei mengatakan bahwa Denmark adalah tempat yang paling menyenangkan di dunia, dipandang dari standar kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan. Survei Global PAC Index tahun 2009 mengatakan bahwa Denmark menduduki posisi sebagai negara paling damai kedua di dunia setelah Selandia Baru dan salah satu negara yang paling tidak korup di dunia berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi. Bahkan, pada tahun 2010, sebanyak 9,9% populasi Denmark adalah imigran ataupun keturunannya, dan sekitar 54% berasal dari Skandinavia atau belahan Eropa lain. Sisanya, berasal dari negara-negara di Afrika dan Asia. Uniknya, yang berasal dari Indonesia didominasi masyarakat Aceh. Tengku Mulyadi sempat menghirup udara segar di Denmark selama lebih kurang 2 minggu. Selama di sana, aktivitasnya hanya berceramah dari satu kota ke kota yang lain. Pertanyaan yang kedua, dulu malam karena mungkin padu. Bila jaga daripada kami dulu ke Dewa atau buat kerja, tapi lebih baik kami nak pakai karena semaya. Di sela-sela keberadaannya di sana, Tengku Mulyadi menyempatkan diri menuju Jerman, Belanda dan sempat berada di Norwegia selama beberapa hari. Apalagi Denmark merupakan satu-satunya negara yang berbatas darat dengan Jerman. Sedangkan tetangganya yang dibatasi oleh laut adalah Swedia di timur laut dan Norwegia di utara. Hari itu kami bersama rombongan bertolak ke Belanda melalui jalan darat. Setelah kami menempuh perjalanan beberapa jam, sampailah kami ke kota Hamburg. Kota yang didirikan pada tahun 825 Masehi ini merupakan kota berpenduduk terpadat kedua di Jerman setelah Berlin, dan salah satu kota tersibuk di dunia. Setelah melakukan sholat maghrib di sana, rombongan bertolak ke Belanda. Dalam perjalanan itu, banyak pengalaman dan pemandangan yang menarik yang kami dapatkan. Keindahan kota,
Kebersihan dan ketertiban jalan membuat lelahnya perjalanan tidak terasa, sehingga rombongan tiba di kota Amsterdam, Belanda. Sebelum meninggalkan Belanda, rombongan mengajak Tengku Mulyadi melintasi kota Rotterdam yang merupakan salah satu kota besar di Belanda untuk menuju ke Arnhem. Kota inilah kenangan sejarah tempo dulu, seakan ditayangkan kembali di depan mata, yaitu Museum Bronbeek. Museum ini merupakan bekas istana kerajaan di Arnhem, Belanda, yang sekarang menjadi museum dan rumah para veteran atau prajurit lansia. Bronbeek ini dibangun pada tahun 1845. Oleh Raja William III memperluasnya dan menyumbangkannya kepada negara Belanda pada tahun 1859. Para veteran yang terdiri 49 bekas tentara pria dan 1 tentara wanita itu menempati apartemen di kompleks museum tersebut menghabiskan hari tua mereka di sana. Rombongan mulai penasaran dan ingin masuk segera ke museum itu. Betapa tercengangnya kami ketika melihat sejumlah artefak masa penyerbuan Belanda. Kurun 1945 sampai dengan 1949, kurang lebih terdapat 90.000 koleksi seperti keris, tombak, pakaian perang, yang digunakan KNIL dalam aksi mereka dulu di Indonesia. Pandangan semakin terbelalak ketika saya melihat peninggalan kerajaan Aceh seperti peninggalan Teku Umar, antara lain berupa Al-Quran kecil, rencong dan sejumlah pakaian miliknya yang tersimpan di Museum Bronbeek nan megah itu. Sebagian besar peninggalan kerajaan Aceh di museum itu adalah senjata api, meriam berukuran besar yang beratnya 5-6 ton, yang tidak pernah saya temukan lagi di Aceh. Meski di sana terdapat peninggalan milik Pangeran Diponegoro yang berjuang dalam kurun 1825, akan tetapi senjata dan peninggalan Aceh hampir mendominasi gedung museum yang lumayan besar itu. Konon, di antara meriam-meriam itu terdapat salah satu meriam yang dijuluki nama Lada Si Cupak, yang artinya segenggam lada. Latar belakang nama itu diambil dari kisah pertukaran sedikit lada sebagai hasil bumi Aceh dengan Kesultanan Turki Utsmaniyah yang berkuasa saat itu, yaitu Salam II. Meriam itu diberikan kepada Sultan Al-Kahar untuk menyerang Portugis di Malaka pada tahun 1570. Sekitar tahun 1870-an, meriam Aceh itu diambil oleh Belanda saat perang. Bahkan, sekitar 11 pucuk meriam, kini tersimpan di Museum Bronbeek ini hingga sekarang. Di dinding-dinding terpajang foto-foto peperangan wilayah Aceh, seperti Perang Samalanga dan wilayah lainnya. Mereka menulisnya dengan nama Samalangan. Tanpa sengaja, saya sendiri melihat pajangan senjata pejuang Aceh yang bertuliskan namanya. Setelah tulisan itu saya perhatikan dengan cermat, karena tidak begitu jelas. Akhirnya saya paham bahwa tulisan Arab gundul itu ialah nama pemiliknya, milik Teku Nyak Muhammad, yang di depan namanya tertulis bin Teku, tapi tulisan berikutnya tidak jelas. Demikian informasi dari perjalanan kami ke Museum Belanda ini.
Semoga menjadi kenangan sejarah yang tidak terlupakan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.